dari mana sih ya orang-orang bisa kayak dapetin penemuan-penemuan kayak penemuan motor, penemuan mobil buat lagu atau enggak hal-hal lain itu dari mana gitu? Kan di hati kita itu ya, ada tuh namanya mata hati, basiroh ya, mata hati. Nah itu lapisan hati yang paling dangkal ya, yang paling luarnya itu. Nah yang agak ke dalam lagi sedikit ya, namanya domir atau moral. Nah kita bisa membedakan ini salah, ini benar gitu kan. Nah kita kalau kita udah tahu salah benar kan, tentu kan kita harus melakukan hal yang benar. Tidak boleh melakukan hal yang tidak benar kan. Nah itu pasti setiap manusia itu ada tuh di hati nurani itu. Gitu? Nah, mata hatinya ada, dia bisa melihat kan, melihat hal yang baik atau yang buruk. Gitu? Nah kalau dia udah tahu itu kan, tentu dia harus melakukan hal yang baik, tidak melakukan yang buruk kan. Kalau dia nggak tahu baik dan buruk, tentu Tuhan nggak bisa Tuhan menurunkan hukum-hukumnya kan. Nggak bisa Tuhan menurunkan tuntunan atau aturannya jadi kan. Nah nggak bisa Tuhan menurunkan agama kan. Nah itu fasilitas dikasih oleh Tuhan tuh, ada mata hati, ada pembeda kan, ada kita bisa membedakan baik dan buruk, domir kan namanya itu, basiroh, domir kan. Nah lapisan hati yang ketiga tuh ada namanya fuad, hakim ya. Nah hakim dalam diri kita ini nggak bisa disogok dia. Kita pasti tahu itu salah atau benar tuh pasti tahu kita. Nah kalau hakim di pengadilan kan bisa kita sogok, pengacara bisa kita sogok, jaksa kita bisa sogok kan, polisi kita bisa sogok. Tapi kalau yang fuad yang dalam diri kita nih, hakim yang dalam diri kita nggak bisa kita sogok. Salah ya salah, benar ya benar. Dia yang lebih tahu duluan bahasa salah atau benar itu. Hakim dalam diri kita yang namanya fuad itu. Nah lapisan hati kita yang keempat kan, namanya sirullah. Nah sirullah itu mysterium power ya. Misterium power, satu kekuatan, satu hal yang kita bisa membuat penemuan itu, lintasan hati ya, terlintas di hati kita nih, ingin membuat sesuatu, misal kita berkecimpung selalu dalam bidang seni, kita, nah terbetik tuh di hati kita tuh ingin membuat sebuah syair lagu, nadanya, nah itu dari sirullah, dari mysterium power yang ada pada hati, lapisan hati kita yang keempat itu, ya. Nah kalau kita misalnya di bidang kita berkecimpung di bidang fisika, misalnya kerjaan kita sehari-hari kan, penelitian tuh. Nah sirullah kita itu, mysterium power itu terbetik di hati kita itu untuk merisetkan sesuatu, meneliti sesuatu. Kita uji coba, riset itu kan meneliti, uji coba sesuatu. Nah timbullah nanti satu produk bagi dia, bisa menemukan sesuatu. Atau orang berkecimpung di bidang filosofi kan, nah kok Tuhan tuh Esa kata dia kan, Ahad kan. Nah dia bikin juga tuh filosofi barunya. Kalau dia ahad, tidak secara pun di semesta alam ini yang bukan dirinya. Ada orang mengatakan, oh iya berarti Tuhan dekat tidak bersekutu, jauh tidak berjarak dengan apapun. Yang berjarak dan bersekutu dengan apapun tidak ada. Sama pengertiannya dengan ahad nih gitu kan. Nah dia bikin sesuatu baru ya, kata-kata baru atau filosofi baru yang mirip, yang sama dengan pengertian dengan ahad tadi gitu kan. Nah itu, jadi dia bisa menemukan sesuatu hal-hal yang baru lagi, baik di dunia seni, filosofi, sains, teknologi, segala macam kan, dari sirullah itu. Nah sirullah ini kan Tuhan yang mengendaki, Tuhan menempatkan pengetahuan itu ke dalam sirullahnya itu, paham nggak? Nah akhirnya dia bisa menemukan baru kan. Nah itu yang umat Islam terus berebut itu. Nah ini yang disebut kecerdasan spiritual kan, ya. Kalau kecerdasan intelektual itu kan mempelajari hal-hal yang sudah ada, itu disebut kecerdasan intelektual atau akademis tuh. Yang hal-hal yang ada, mendaur ulang hal-hal yang ada, paham nggak? Nah, bahkan yang kebanyakan di Indonesia contohnya ya, kita kecerdasan intelektual kita itu kadang-kadang banyak mata pelajaran tuh yang udah kadaluarsa, udah nggak kepakai lagi, masih kita pelajari juga, paham nggak? Nah, nggak pernah diaudit selama negara ini ada nih. Dari mulai kita merdeka dulu sampai sekarang nggak pernah diaudit tuh kurikulum itu. Bahkan tambah sulam aja kan, ada kurikulum baru lagi, uji coba terus kan, nggak pernah permanen. Permanen itu kan bisa juga dievaluasi per 5 tahun atau per 3 tahun atau berapa tahun gitu kan, dilihat mana kira-kira pelajaran yang udah nggak update lagi nih, yang udah nggak kepakai lagi misalnya kan, yang udah kadaluarsa. Ini kan ilmu yang daur ulang, ilmu yang sudah ada yang belajar di sekolah kan. Mulai dari TK, PAUD sampai perguruan tinggi kan ilmu sudah ada pada umumnya kan. Nah itu kan mesti dievaluasi dia. Contoh misalnya, satu contoh lah, kita
kita katanya kan Bhinneka Tunggal Ika, ya tak? Belajar di sekolah nih, misalnya di sini di lingkungan sini ini paling banyak Islam, ya tak? Ada 5 orang 3 orang yang orang Kristen. Nah, pas mata pelajaran Islam disuruh keluar tuh orang Kristen tuh. Iya benar. Dari mana kita mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu kita udah rasis, menanamkan rasis dari mulai sekolah ke anak-anak? Hah? Kebencian tanpa disadari itu, itu udah menambah kebencian. Anak yang Kristen disuruh keluar, anak Buddha Hindu disuruh keluar, karena Islam yang banyak di sini. Karena rasis itu. Iya benar. Nah, harusnya itu kalau sekolah negeri nih, kalau sekolah pesantren, sekolah Kristen, sekolah Buddha Hindu itu bolehlah belajar itu. Tapi kalau sekolah umum, sekolah negeri, nggak boleh sebetulnya pendidikan agama itu. Nah, ada pendidikan jasmani namanya, ada pendidikan rohani namanya. Jangan pendidikan agama, harusnya jasmani. Nah, kalau pendidikan agama itu kalau misalnya mayoritas Islam banyak di sini, karena dia sekolah negeri kan, adakan ekstrakurikuler namanya. Pelajaran agama, khusus agama, tapi ekstrakurikuler, jangan dimasukkan pelajaran pokok dia. Nah, pelajaran pokoknya disebut namanya pelajaran rohani yang universal. Didikan yang universal yang berlaku untuk semua agama. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, bisa berlaku. Jadi kan nggak mesti dikeluarin ke murid. Nanti di Papua di Renjaya misalnya kan, situ banyak orang Kristen. Nah, belajar ada anak Islam situ keluar. Iya benar. Di Bali misalnya kan, ada orang Hindu yang banyak situ, orang Buddha yang Hindu yang banyak situ kan, ada orang Islam Kristen itu dikeluarin. Nah, udah dididik anak tuh dari kecil rasis, kebencian, permusuhan. Bagaimana pula dia bisa nanti udah gede kita suruh dia untuk moderat pikirannya, untuk mau toleransi, pada dari kecil diajarin anti toleransi, kan nggak benar jadinya. Kecuali dia memang sekolah agama, paham nggak? Nah, itu contohnya harus diupdate itu nggak pas. Apalagi pelajaran agama yang diajarkan apa? Hafalan ayat-ayat, cuman hafalan tanggal berapa lebaran, Natal, di Fitri, segala macam. Itu kan nggak ada pendalaman di situ. Ajaran-ajaran sempit cuma kan. Nah, udah kurikulum mata pelajarannya nggak berbobot, tambah lagi rasis. Tahu nggak? Iya. Jadi nggak pas jadinya kan. Tapi nggak disadari itu selama ini. Yang duta-atiknya tuh, wah nanti ada ujian nasional, nanti nggak ada ujian nasional. Apa hubungan itu? Kan pokok pendidikan itu ya, pokok tujuan dari pendidikan itu, satu kecerdasan spiritual, satu kecerdasan intelektual, yang satu lagi kecerdasan emosional. Pendidikan emosional itu budi pekerti dan akhlak. Nah, budi pekerti dan akhlak itu mestinya lebih banyak praktek-prakteknya. Misalkan kita diundanglah sekali-sekali itu kayak orang-orang ajaran suci atau orang Buddha itu kan. Nah, diundang orang tua murid nih ke rumah nih, ke sekolah nih. Nah, bagaimana anak murid-murid ini disuruh nyuapin orang tuanya, nyuci kaki, ngelap kaki orang tuanya, itu, berbakti ke orang tua nih, itu. Bagaimana nanti kalau pulang sekolah tuh jalan yang tertib, jangan di tengah jalan, jangan semua penuhi jalan tuh, gitu kan. Diajarkan ke murid-murid itu bagaimana berkendaraan yang baik, itu, yang budi pekerti. Ini entah apa aja yang diajarkan. Mana yang tentang SQ-nya yang apa kecerdasan emosional ini itu nggak diajarkan oleh guru-guru bagaimana kita berperilaku dalam lingkungan itu. Yang paling diajarin cuma tiap masuk sekolah saling tangan guru gitu kan, cium tangan guru. Apaan itu? Jaga kebersihan. Cara menghormati guru itu kan bukan hanya dengan cium tangan seperti kan. Ajarkan ke murid-murid itu bagaimana metode supaya kamu tuh bisa nangkap pelajaran nih. Nah, ajarin ke murid tuh mesti khusyuk ya, mesti bersungguh-sungguh ya murid gitu. Metode untuk menyerap pelajaran itu dikasih supaya dia kalau kita guru itu mengajarkan dapat murid-murid itu menangkap gitu loh. Gitu? Ini kadang-kadang enggak kan gurunya kucing berdiri ya murid kucing berlari jadi kan. Gurunya sendiri nggak punya budi kerti kan, nggak punya akhlak kan. Iya benar. Nah, itu kebanyakan begitu kan. Jadi ada 3 itu tujuan orang untuk mengadakan sekolah itu kan. 1 kecerdasan spiritual, 1 lagi kecerdasan intelektual, 1 lagi kecerdasan pengendalian emosional. Nah, apa prasarana untuk ketiga-tiga itu harus disediakan? Apa bagaimana guru-guru untuk mendidik murid itu dengan 3 bidang itu harus disediakan kan? Terutama kita yang ketinggalan banget di Indonesia ini kan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual itu kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan spiritual ini yang fokus kepada bisa menemukan penemuan-penemuan baru yang saya bilang tadi. Setiap orang tuh manusia manapun di dunia ini
yang dia waras nggak gila. Itu Tuhan pasti memberi sirullah di dalam dirinya tuh. Yang namanya yang keempat tadi ya. Yang pertama namanya apa tadi mata hati itu namanya basiroh kan. Nah, terus ada pembeda dia kan. Pembeda bisa membedakan baik dan buruk kan. Itu moral di situ letaknya. Nah, baru ada fuad kan hakim, baru ada sirullah. Nah, bagaimana membangkitkan sirullah ini? Orang mau di Eropa, di Amerika, di Jepang yang banyak penemuan-penemuan kan sama manusianya dengan kita kok. Kita sama-sama manusia juga. Nah, tapi kita selama ini Indonesia nggak pernah dikasih fasilitas oleh negara itu untuk membangkitkan sirullah itu. Nggak melihat ciri-ciri. Misalnya di sekolah tuh guru-guru tuh profesor misalnya kan kalau orang-orang pintar tuh kan dia bisa melihat tuh. Ini murid-murid yang punya bakat-bakat untuk penemuan-penemuan nih. Cari ciri-cirinya. Apa ciri-ciri murid yang keinginan tahuannya tinggi misalnya kan? Dia kelihatan agak nakal tapi keinginan tahuannya tinggi misalnya kan, ada ciri-ciri di murid tuh yang punya yang ingin tahunya tinggi gitu ya. Bisa dipelajari itu bagaimana caranya kan untuk melihat murid-murid yang punya potensi ya. Disiapkan prasarananya apa? Balai-balai penelitian yang lengkap kan. Balai-balai penelitian atau bagaimana cara dia berkarya untuk membuat sesuatu penemuan baru kan. Entah di bidang seni dia letakkan seni. Kalau dia harus ada tuh pemerintah menyiapkan prasarananya kan. Harus fokus tuh ke prasarana itu. Contoh mencari Thailand dulu kan. 10 tahun Thailand tuh dikasih dana yang besar oleh negaranya untuk riset, untuk penelitian itu kan, untuk membangkitkan sirullah itu ya. Dalam 10 tahun itu dikasih hadiah-hadiah yang tinggi tuh kalau ada yang penemu-penemu itu. Ini enggak, kita ada penemu-penemu justru dipalakin kan, membuat hak patennya setengah mati, mesti perlu biaya yang banyak ya kan? Bahkan nanti di MUI lagi dipalakin lagi tuh satu penemuan bikin PMP aja 6 juta. Sudah, orang berkarya nih dari kuliner kan, menemukan produk baru nih, dipalakin lagi. Seharusnya penemuan-penemuan baru itu kan diapresiasi oleh negara. Iya benar. Negara justru menggasih gratis itu, kapan perlu dikasih pinjaman modal yang murah. Jangan digerogoti malah kan. Nah, begitu juga disiapin prasarananya. Dia orang Thailand juga kan. Wah, 10 tahun apa hasilnya? Jambu bangkok, durian bangkok, ayam bangkok, segala bangkok tuh. Durian bangkok aja menguasai dunia sekarang. Iya benar. Di mana-mana durian bangkok itu kan di supermarket mahal-mahal lagi harganya. Itu ada keinginan negara itu untuk itu gitu kan, untuk fokus di bidang itu. Padahal Indonesia kan 20% anggaran negara itu untuk pendidikan. 400 triliun. Tapi presiden nggak ada presiden bersungguh-sungguh untuk membenahi pendidikan itu. Padahal pendidikan itu kan untuk masa depan negara itu nanti kan. Coba lihat Eropa, Amerika atau negara-negara yang sumber daya alamnya rendah, sumber daya alamnya nggak ada, sumber daya manusianya yang ditingkatkan ya kan? Kita kan nggak bisa tergantung dengan sumber daya alam terus. Kita bodoh-bodoh sumber daya alam kita jual-jual untuk makan kita, untuk kebutuhan hidup kita kan, untuk membeli produk orang kan? Apa selamanya kita bisa gitu? Nah kan harus justru kita diberi sumber daya alam yang banyak melimpah oleh Tuhan kan? Nah kita kelola sendiri itu kan jadi kaya raya kita. Ini enggak, sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa lain kan? Karena kita bodoh. Kita jadi babu di negara kita sendiri jadinya. Enggak ada menimbulkan peradaban baru. Nah karena anggaran begitu besar, 400 triliun setiap tahun lebih ya, lebih dari 400 triliun lebih itu setiap tahun itu dari anggaran negara ini untuk dunia pendidikan kan? Apa hasil produk dunia pendidikan kita, apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Kalaupun satu orang, dua orang yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, karena nggak ada persaranannya di sini, dia pergi ke luar negeri. Iya benar. Kayak Chandra itu kan pernah jadi menteri SDM kita kan, di demo ramai-ramai kan, akhirnya diturunkan jadi wakil menteri dia malah. Kan rugi kita itu. Dia bisa menemukan penemuan di Amerika itu bagaimana membuat mesin untuk menggerok minyak atau gas di dalam perut bumi ini kan. Hasil karya dia itu dengan profesor-profesor di sana kan. Nah, dijualnya tuh teknologi itu kan dapat gede dia kan. Nah, di Amerika justru orang-orang pintar itu kapan perlu ditarik dia tuh jadi orang negara-negaranya. Nah, kita penghargaan terhadap ilmuwan-ilmuwan itu rendah di Indonesia ini. Bahkan diributin ke warga negaraannya. Dia udah mau pulang ke Indonesia ya harus bersyukur kita kan. Banyak lagi tuh ahli ilmuwan Indonesia yang hebat-hebat tuh yang di negara luar. Ada seorang orang Padang tuh di Perancis sekarang, ahli nuklir dia. Pulang ke Indonesia nggak ada kerjaannya. Dia bekerja di pembangkit tenaga nuklir. Sedangkan di sini nggak ada pembangkit tenaga nuklir itu. Hanya ada balai-balai penelitian sedikit ada tuh di daerah Puspitek itu kan yang di 8 itu. Tapi kan nggak memadai untuk dia
menuangkan kreativitasnya kan. Jadi nggak pakai ilmu di sini. Iya. Nah itu jadi ilmuwan itu difasilitasi lah. Atau misalnya bakat-bakat orang untuk bisa membuat penemuan-penemuan baru itu, difasilitasi oleh negara. Banyakin biaya. Enggak, buat apa sih sekolah yang gedung-gedungnya yang bagus-bagusin gitu? Gedungnya sangat bagus tapi isi orang di dalamnya PA bodoh-bodoh. Iya benar. Yang dibangun tuh harus manusianya. Fisiknya nggak usah bagus-bagus amat lah ya. Yang penting kokoh gitu kan. Ya guru-gurunya dicetak orang-orang yang baik-baik, yang bagus-bagus kan, yang punya kriteria yang 3 tadi itu, ya kan? Paling tidak dia paham untuk bagaimana mencetak anak didik ini, memotivasi anak didik ini untuk supaya bisa berkarya, bisa membuat penemuan-penemuan baru, untuk terutama di universitas-universitas ya. Kalau anak SD, SMP, SMA kan boleh lah itu masih untuk ini kan. Tapi bakat-bakat orang yang punya, yang bisa dibawa untuk penelitian penemuan-penemuan itu kan udah terlihat bakat-bakat itu dari SD, STK, SMP, SMA kan. Misalkan di TK nih anak-anak yang bandel-bandel tuh, anak yang yang keinginan tahunya tinggi kan, nggak mau diem misalnya kan tuh, ciri-ciri anak yang cerdas, yang pintar tuh, kayak nakal dia kan. Ini enggak, kadang-kadang nakal dikeluarin di sekolah malah. Karena itu lucu jadinya kan. Jadi gurunya aja nggak paham bagaimana untuk mengelola murid, bagaimana untuk menaikkan muridnya nanti untuk jadi orang yang bermanfaat gitu kan. Paham nggak tuh? Paham. Nah, dia ada tuh namanya sirullah namanya itu kan. Nah, bagaimana tuh mengeksplorasi sirullah setiap manusia ini, ya kan? Apa prasarana yang harus disiapkan? Bagaimana guru-gurunya yang untuk memotivasi itu, ya kan? Itu harus disiapkan oleh negara. Supaya kalau banyak penemuan-penemuan di Indonesia ini, jadi orang berkiblat peradaban ke kita nanti. Ya kan? Itu walaupun penemuannya misalnya penemuan-penemuan yang udah ada di negara orang juga kan, paling setidak-tidaknya kita menemukan sendiri. Tidak meniru-niru penemuan orang lain gitu kan, atau tidak menciplak mencontoh habis gitu kan. Jadi kalau kita mencontoh habis nanti kita benar-benar orang itu minta kompensasi ke kita kan, minta royalti nanti dia yang menemunya dulu gitu kan. Kita modifikasinya lah kita bikin, contohnya kan bisa bikin modifikasinya kan, yang nggak menciplak bulat-bulat penemuan-penemuan orang itu. Nah kapan perlu kita bikin penemuan-penemuan baru kan. Kat dunia kuliner kan banyak tuh orang benar-benar baru kan memodifikasi kan, makanan-makanan tuh bisa membuat jenis makanan baru bisa kan. Nah dipatenkan makanan tuh sebetulnya kalau untuk mempatenkan itu kan nggak usah itu dibayar harusnya, negara yang masuk fasilitas harusnya gitu loh. Nah, ada orang mau penemuan malah dikeroyok rame-rame gitu, malah di segala macam dipersulit gitu kan. Nah itu harus dipermudah lah. Terus yang kelima di mata hati itu ya, di hati nurani itu ada namanya latifah. Ini orang yang bernama latifah itu kan. Latifah itu sama kayak software dia. Nah, dia latifah ini dikehendakinya seseorang oleh Tuhan untuk membaca Lauhul Mahfuz itu. Atau misalnya apa kehendak Tuhan untuk semesta alam ini beserta isinya, dia diberi akses untuk melihat itu oleh Tuhan. Nah, itu yang Nabi Muhammad kan. Dia bisa tahu tentang cerita dari mulai Adam sampai umatnya sekarang seperti di lautan, dia tahu kan? Padahal dia nggak hidup di zaman itu. Nabi Muhammad nggak hidup di zaman Isa, Musa, Yakub, Ibrahim, zaman Daud, zaman Nuh kan dia hidup ya. Zaman Adam dia nggak hidup kan? Tapi dia bisa tahu semuanya. Dia nggak baca kitab orang lain. Dia nggak belajar ke siapa-siapa. Nah Jibril itu di situ adanya tuh. Di Sirullah di Latifah itu. Paham nggak? Nah, nanti ilmu-ilmu dari situ tuh baru diangkat ke otak kita, ke akal kita oleh Jibril itu. Jadi otak ini dia bisa menerima input dari dari hati nurani itu, bisa juga menerima input dari luar. Kalau dia menerima input dari luar itu yang udah ilmu-ilmu yang ada, nah itu yang disebut tadi intelektual, ya kan? Kecerdasan intelektual. Tapi kalau dia yang membangkitkan sendiri yang dari dalam dirinya itu, dari itu semua Allah ya, ilmu Allah itu yang sifat ilmu dan kehendak. Serta basirohnya kan, penglihatannya, perpaduan antara penglihatan, berkehendak dan ilmu sifat-sifat Tuhan itu, dia akan menghasilkan ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru. Paham nggak? Sedangkan pengetahuan itu ke depan ini, ilmu Tuhan itu meliputi langit dan bumi dan beserta isinya. Tuhan mampu memberikan ilmunya kepada siapa yang dikehendakinya melalui itu. Masih banyak ilmu Tuhan ke depan itu yang sangat dahsyat lagi kan. Nah kita berebutlah di situ. Ya, bahkan orang yang membuat peradaban juga di bulan, di Jupiter segala macam kan di laut tuh, di dasar laut kan masih banyak luas tuh. Bisa saja nanti orang bikin hotel juga dalam laut segala macam kan,
Masih banyak ilmu yang ke depan tuh yang dikehendaki Tuhan tuh. Nah, berebut harusnya di situ kan, Benar. supaya kita jangan jadi bangsa yang hanya menikmati peradaban orang lain. Ya kan harus di situ. Nah, itu. Nah, latifah ini diberinya akses oleh Tuhan, orang bisa melihat kejadian masa lalu dan bukan otam. Nah, itu bukan meramal ya, ada metode, ada ilmunya tertentu gitu loh. Misalnya ada ilmu, orang menemukan ilmu hitung-hitungan, ya tak? Ilmu dari ilmu falak kah, ilmu dari ilmu apa, aljabar atau ilmu apa ya, yang Tuhan memberikan hidayah kepada dia, pemahaman yang membuat suatu metode hitung-hitungan yang dia bisa mengurut kejadian-kejadian masa lalu, misalkan, atau kejadian yang akan datang dengan metode yang benar. Nah, tidak ngada-ngada ya, atau dia didatangkan mimpi oleh Tuhan, firasat atau apa gitu kan. Nah, dia bisa juga dia dapat mengakses sedikit tentang Lauhul Mahfuz itu, apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu kan, semua seisi alamnya sebetulnya apa kejadian yang akan datang itu semua kan, atau yang lalu itu kan udah tertulis di Lauhul Mahfuz sebetulnya, ya kan? Nah, ada seseorang yang pendalaman rohaninya lebih sangat tinggi, nah itu dia bisa menembus itu. Tuhan memberi hidayah kepahaman kepada dia untuk bisa menembus Lauhul Mahfuz itu, kalau mimpi Mahfuz itu gitu. Itu namanya latifah. Jadi banyak ilmu tuh yang mesti dipelajari lagi kan. Potensi manusia itu diberi oleh Tuhan tuh. Tuhan mengendaki potensi yang ada pada diri manusia itu, sifat-sifat ma'ani-ma'nawiyah yang ada dalam meliputi diri manusia itu sangat dahsyat kan, sifat Tuhan semua. Benar. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan bisa apa saja selain dari mempelajari zatnya. Nah, itu yang harus kita sadari. Jangan mau kalah kita dengan bangsa lain, jangan mau kalah kita dengan Jepang, dengan Eropa, dengan segala macam itu. Kan sama-sama manusia kita dengan dia. Kok bisa dia menemukan pertemuan macam-macam? Kok kita enggak? Berarti selama ini kita enggak menggunakan potensi kita kan? Iya benar. Nah itu, kita lalai, lengah. Enggak pernah ada kemauan politik atau kemauan negara ini untuk mengarahkan itu gitu loh. Apa selamanya kita hidup dengan sumber daya alam ini? Kan enggak mesti. Terjadi gempa besar, terjadi bencana alam besar, kita nggak bisa tuh bencana apa kan, apalagi kita nih Indonesia ini 18% gunung api ada di dunia ini, ada di Indonesia, ya kan? Ring of fire kita nih, di cincin api kita nih, ya kan? Nah, cincin api itu dari apa? Setan dari apa? Api. Nah, di atas setan kita tinggal nih. Iya benar. Kan harus hati-hati kita gitu kan. Nah, itu harus kita membuat penemuan, misalnya penemuan untuk penanggulangan bencana lah, gitu kan? Apa karakter-karakter manusia yang tidak baik nih di bidang akhlak budi pekerti ini yang harus kita benahi supaya bencana itu jangan terjadi gitu kan. Nah, begitu tadi tuh yang sirullah itu dia juga bisa melihat tuh. Oh, kan orang melihat kan, kalau orang kecerdasan intelektual melihat terjadinya bencana tsunami itu akibat lempengan begini-begini gitu-gitu kan, atau patahan atau pergerakan lempengan-lempengan ini. Nah, itu secara intelektualnya seperti itu. Karena kita melihat pengalaman-pengalaman masa lalu. Tapi secara rohaninya beda, ya. Kenapa terjadi bencana itu? Di sebalik bencana itu apa? Ya. Kenapa kok Tuhan memberi bencana tsunami besar itu? Apa kelakuan orang di sana? Yang dilihatnya di sebalik itu lagi, tidak hanya sebatas lempengan-lempengan itu. Misalnya ada sesuatu, misalnya hujan nih. Kan bisa saja hujan itu dijatuhkan oleh Tuhan secara bertahap, secara berkala, yang nggak membuat banjir, yang nggak membuat ada terjadi banjir besar. Nah, itu tergantung dari manusia yang tinggal di situ. Kalau manusia yang tinggal di situ banyak orang yang nggak benar atau pemimpinnya nggak benar, bisa saja dikasih banjir besar oleh Tuhan. Turunkan hujan begitu banyak, begitu lebat, apa enggak? Nah, padahal sebetulnya kan Tuhan bisa saja menurunkannya bertahap kan? Ya nggak mesti harus berbuat banjir kan? Apa enggak? Itu kan yang dilihat di sirullah itu lebih dalam lagi dilihat, tidak hanya sekedar fenomena alam gitu. Apa penyebabnya nih? Ini pasti penyebabnya di kelakuan manusia yang ada tinggal di bumi itu. Enggak. Jadi lebih dalam lihatnya ya, penglihatan mata batinnya itu lebih dalam. Basirohnya yang melihat sirullahnya gitu lah. Nah, kalau yang latifah tadi kan diberinya akses seseorang itu untuk melihat Lauhul Mahfuz itu. Kayak Gus Dur itu kan, dia bisa tahu, oh nanti ini Agil Sirat nanti kamu di umur 56 tahun baru jadi ketua PBNU misalnya kan. Atau dulu masih
si Kapolri yang lama tuh masih jadi ajudan dia dulu kan, ajudan presiden. Nah, nanti kamu kan jadi Kapolri nih, dia tahu itu. Nah itu dia dari latifah itu, dia bisa mengakses lauhul mahfuz itu, paham nggak? Bukan meramal, ada hitung-hitungannya, paham nggak? Hitung-hitungan dari kelahiran diri manusia itu. Apa? Berarti semua orang bisa mempelajari itu dong? Ya bisa, kan Tuhan mengikuti prasangka umatnya. Oh. Yang ada di diri kamu itu kan sifat-sifat Allah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Lah kalau ada keinginan dari sifat ma'ani manawiyah yang ada dalam diri kamu itu kan diikuti oleh Tuhan. Kan dibilangin yang nggak boleh dipelajari itu hanya zatnya. Selain zatnya Tuhan bisa menghendaki kepada seseorang yang mau yang siapapun yang mau dikehendakinya. Kalau kita mau. Syaratnya kan bersungguh-sungguh, khusyuk itu kan bersungguh-sungguh. Orang di bidang seni bersungguh-sungguh dia akan menemukan nanti syair-syair lagu kan. Orang bersungguh-sungguh di bidang pertanian dia bisa menemukan bibit-bibit baru, penelitian tentang hal-hal baru di dunia pertanian, di dunia teknologi, di dunia filosofi, di dunia sains, segala macam. Tergantung kalau dia bersungguh-sungguh ya bisa lah. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu kan yang dia menghendaki kan Tuhan. Kayak misalnya nih, kenapa kok matahari menyinari bumi? Karena tanaman-tanaman kan butuh berfotosintesis. Nah, butuhnya berfotosintesis tanaman itulah matahari menyinarinya dia. Nah, di diri manusia itu ada sifat-sifat Tuhan di situ. Ada yang namanya hayat, basar, sama, qadar, idrak, ilmu kalam. Di rohnya juga ada sifat hayun, basirun sampai mutakalimun. Nah, kan ada sifat ilmu di situ, ada berkehendak di situ. Itu yang memancing ilmu Tuhan menghendaki ilmu kepada dia kalau dia bersungguh-sungguh di bidang itu. Nah, tapi kalau kita ada balai penelitian, kita kerja di situ, bersungguh-sungguhnya orang di situ hanya untuk mengeruk dan anggaran-anggaran misalnya kan, nah, dapat anggaran ini dari pemerintah nih, nah, dia nggak bersungguh-sungguh untuk meneliti, tapi bersungguh-sungguh untuk menghabisin anggaran doang. Ya dapatnya ya habis anggaran lah, nggak bakal ada penemuan-penemuan di situ, paham nggak? Untuk beli lahan yang lebar, untuk beli mungkin kualitas gedung-gedung yang gede-gede, ya. Tapi penelitiannya nggak ada hasil apa-apa, nggak ada penelitian apa-apa. Bahkan nanti itu pernah terjadi dulu kan, malah ada orang yang neliti di situ dibuangnya tuh apa tuh namanya satu zat radiasi dibuang keluar, justru jadi balak jadi kan, jadi bencana. Butuh lagi anggaran untuk menanggulanginya. Jadi kan bukan penelitiannya nggak ada hasilnya kan dengar tuh. Karena bersungguh-sungguh untuk ngabisin anggaran cuman tidak bersungguh-sungguh untuk buat penelitian. Paham nggak? Nah itu harus bersungguh-sungguh. Khusyuk itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh kan ada fasilitas diberi Tuhan yang namanya hayat, basar, sama, qadar, idrak, ilmu kalam tuh. Terutama ilmu sama kehendak. Iradat kan? Iradat sama ilmu. Kan semua orang diberi itu oleh Tuhan. Mau orang barat, mau orang Jepang, mau orang Eropa, Muslim kan diberi. Kita juga manusia juga sini kan. Nah itu. Karena mindset ajaran agama kita selama ini kan di fikih-fikih aja, ya. Nggak ada tuh mempelajari spiritual yang benar-benar spiritual itu. Lebih ke fikih itu kan lebih untuk asli produk dari kelakuan manusia cuman. Ya? Bukan menemukan produk baru jadinya. Tahu nggak? Nah, itulah ketinggalan Islam di Indonesia kan. Dunia Islam semua lah itu ketinggalan kan, sumber hampir semua negara Islam itu kan sumber daya alamnya bagus-bagus. Ya situ letak adil Tuhan kan, yang sumber daya alamnya banyak dikasih orangnya bodoh-bodoh. Ada sumber daya alamnya nggak ada dikasih orang pintar-pintar kan. Itu adil kan. Nah tapi kita kan mbok ya bisa mempelajari itu kan. Nah cobalah kita, kenapa kok orang tuh bisa menemukan kita enggak? Berlepas dirilah kita dimanja oleh alam kita itu. Karena kita dimanja nih, kalau Indonesia kan letaknya strategis. Letak kita kan strategis nih di antara dua benua dan dua samudra, India dan Pasifik, Asia dan Australia kan. Lalu lintas ekonomi yang sangat tinggi juga. Sumber daya alam yang berlimpah. Kita katulistiwa yang panas mataharinya cukup, hujannya banyak. Kan berarti kita dimewahkan oleh Tuhan dah. Ibarat surga diberi Tuhan. Tapi kita terlena di surga tadi. Ya kita nggak buat apa-apa jadinya. Makan tidur ini kan. Nah orang lain yang karena sumber daya alam nggak ada di negaranya, dia yang menggerok sumber daya alam kita. Kita hanya terlena tinggal di surga itu jadi babu di situ, jadi babu di dalam surga.
ibaratnya kita hidup di dalam surga sekarang nih, tapi kita jadi babu di dalam surga tuh. Justru orang yang menikmat surga kita, yang penikmat surga yang ada dalam bangsa kita ini, di negara kita di Asia Tenggara ini, justru orang asing. Eropa, Amerika yang menikmati, Cina segala macam yang menikmati. Ya. Padahal yang punya surga kita jadi babu di dalam surga itu. Orang lain jadi rajanya, dia jadi raja dalam surga kita. Padahal ini nggak tinggal di surga sini. Kan jadinya kita bodoh jadinya. Nah, karena negara nggak pernah ada bersungguh-sungguh untuk membenahi dunia pendidikan itu. Kita ini kalau untuk pembangunan oke lah, presiden bagus, ya. Untuk hal-hal yang untuk pembangunan fisik ya bagus. Tapi pembangunan manusianya apa? Itu yang lalai Jokowi itu. Nggak pernah diperhatikan, ditaruhnya malah anak masih muda yang nggak ngerti apa-apa itu pendidikan, dan gara-gara dia ngerti Gojek aja tuh. Ini keberuntungan aja lah dia itu, faktor keberuntungan hidupnya. Paham nggak dia dunia pendidikan itu apa sebetulnya harus benahi? Apa fasilitas yang harus untuk kesadaran spiritual itu? Apa fasilitas untuk kesadaran intelektual itu? Apa fasilitas untuk kesadaran orang emosional itu kan? Apa kurikulumnya yang pantas untuk itu? Bagaimana mencetak guru-gurunya yang benar-benar untuk ke arah itu? Kan harus itu yang dipikirin. Bukan masalah gedungnya, masalah bagaimana ngabisin anggaran aja kan? Apa outputnya pendidikan, dunia pendidikan itu? Kemana mau arahnya dunia pendidikan? Itu dicari kan? Kalau hanya arahnya sekedar untuk ilmu-ilmu yang daur ulang aja kan? Selamanya bangsa kita jadi bahasa babu. Iya daur ulang, kalau ilmu daur ulang yang kita pelajari yang kecerdasan intelektual tuh kita bisa memahaminya sampai paham, terus kita produk juga barangnya, masih mending. Ini cuma hafalan-hafalan aja. Yang juara-juara hafalan paham kagak. Asal jago ngapal nih, juara satu nih. Tapi paham nggak dia? Paham KUHP itu hafal semua. Tapi hati nuraninya nggak ada. Orang salah bikin benar, orang benar bikin salah. Hakimnya juga begitu, jaksanya juga begitu, misalnya. Apaan tuh? Harus dipahami apa nih tujuannya hukum itu diadakan, apa tujuannya sebetulnya gitu kan? Apa fungsinya orang tuh di hukum tuh? Bagaimana aparat hukum tuh melihat si terdakwa ini? Kan dia bersalah. Bagaimana memanusiakannya kembali nanti? Kan itu tujuan utamanya. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menganiaya dia hukum itu kan? Kan motivasi terakhirnya kan itu, untuk memanusiakan kembali, untuk supaya dia jangan berbuat itu lagi. Untuk manusia itu disadarkan, kan itu tujuan akhirnya nanti hukuman itu. Tidak semata-mata untuk membalas dendam kan? Jadi itulah saya bilang kan, jadi pendidikan itu nggak sampai ke tujuan maksud apa gunanya diadain pendidikan itu, padahal anggaran begitu besar. Nah, itu kan harus banyak profesor itu yang orang-orang yang ilmuwan yang oke lah ya, yang tahu apa tujuannya dunia pendidikan itu. Ini masa depan bangsa ini ke depan ini melalui pendidikan itu. Nah, kalau pendidikannya kayak begini-begini aja, kayak begitu aja negara itu sampai kiamat. Nggak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan. Kalau pembangunan fisik cuman yang sumber daya alam yang dihabiskan untuk pembangunan fisik itu, manusia yang untuk tinggal dikasih perasaan pembangunan fisik itu, ya habis aja nanti itu nggak ada gunanya. Hanya berpesta-pesta berhura-hura aja manusia itu kan. Dibangun pembangunan fisik itu hanya untuk, ya kan bilang tadi kan yang paling banyak itu kan binatang tuh, piramida itu kan. Nah cuman untuk kasih fasilitas pembangunan fisik itu, dikasih fasilitas tuh yang binatang-binatang itu. Ya maka demo-demo dihancurin tuh fasilitas sama dia. Jadi yang dibangun itu tidak hanya pembangunan fisik, harus pembangunan manusianya itu. Nah, itulah yang ada yang 5 itu kan, mata hati. Terus ada pembeda moral di dalam diri itu, domir namanya kan, domir moral di manusia itu yang bisa membedakan salah dan benar, dia kan. Baru ada hakim dalam diri manusia itu. Nah hakim dalam diri kita itu benar-benar diikuti. Salah ya jangan diikuti lagi, jangan dikerjakan. Benar kata hakim kita ya benar gitu kan. Nah itu harus diikuti tuh hakim itu. Dia nggak bisa disogok hakim itu. Sebelum orang lain tahu salah, kita berbuat salah nih, diri kita udah tahu salah itu. Kamu puasa misalnya nih, puasa yang secara lahiriah, yang secara jasad nih, nggak makan nggak minum. Kamu diam-diam nggak kelihatan orang, kamu pergi ke belakang minum air kan. Nah
Walaupun orang nggak tahu, kan diri kamu tahu. Iya, benar. Hakim kamu tahu. Benar. Kamu korupsi di kantor nih, ngumpet-ngumpet nih. Hakim diri kamu tahu itu. Iya. Nggak bisa kamu bohongin sebelum hakim menjatuhkan hukuman kamu udah tahu diri kamu salah itu. Kamu sogok nih, jangan ini ya. Bilang aja kisah benar yang nggak bisa. Tahu nggak? Nah itu hakim itu yang menentukan kamu masuk neraka atau surga di hati kamu itu. Kalau kamu salah, kamu bersekuku juga bilang benar kan? Nah kamu kan menanggung perasaan yang membakar diri kamu itu. Rasa sumpah, ketakutan tiap hari kan. Gue ketahuan ya, nggak bisa tidur kamu malam-malam tuh. Iya. Akibat nggak bisa tidur jadi sakit jadinya. Nah itu yang neraka. Dari kamu tidak mengikuti fuad kamu, hakim kamu itu. Dia tahu salah dan benar situ. Dia jadi hakimnya, penentunya. Kamu salah, tapi kamu bersekuku mengatakan diri kamu benar terus. Setan menggoda kamu itu. Jadi itulah saudara neraka itu dalam diri kita sendiri. Jadi hakimnya tuh fuad itu. Yang ada pada dalam diri kita sendiri juga. Tahu nggak? Itulah dia. Nanti ada sirullah tadi kan, yang mysterium power. Setiap orang diberi oleh Tuhan tuh. Kita bisa mempunyai potensi juga untuk membuat penemuan-penemuan. Tergantung di mana kita, di bidang apa yang kita tekuni. Di bidang pertanian bisa, di bidang seni bisa, filosofi bisa, di bidang menekuni ayat Al-Quran juga bisa, ya para ulama, para ustadz kan. Nah di bidang orang yang dunia sains, dunia teknologi bisa, di mana aja bisa. Kalau orang sungguh-sungguh, Tuhan kok langsung Tuhan mengendaki kok. Tapi kalau orang tidak sungguh-sungguh, bagaimana Tuhan mengendakinya? Tidak berubah nasib satu kaum katanya kan, jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, yang dimaksud kaum itu ayat basar sama qadar idadah ilmu kalam kamu itu kan banyak tuh dia. Ayat basar sama qadar itu yang disebut kaum. Jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya, bukan diri kamu ya. Kaum itu kan sifat Tuhan. Ya Tuhan yang merubahnya. Dengan apa Tuhan merubahnya? Belajarlah engkau dari ayunan sebagai lahat, kata Tuhan kan. Belajarlah kamu dari ayunan sebagai lahat. Bersungguh-sungguhlah kamu belajar dari ayunan sebagai lahat. Kan sudah bersungguh-sungguh. Supaya kita bisa menggunakan ayat basar sama qadar idadah ilmu kalam itu dengan baik. Akhirnya kan Tuhan juga tuh, kembali ke Tuhan juga kan. Dari Tuhan datangnya kembali kepada Tuhan. Tuhan yang sifat-sifat Tuhan yang ada pada meliputi diri kita itu, meliputi semesta alam tuh. Nah, Tuhan yang mengendaki ke situ. Tuhan juga yang membuat keinginan-keinginan berkemauan kuat kepada kita untuk bersungguh-sungguh itu dengan cara mempelajari belajar dari sebagai lahat kan. Ya, akhirnya dia mendapatkan hasil jadi penemuan-penemuan baru. Nah, itu yang disebut kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual tadi kan cuma mempelajari ilmu-ilmu yang sudah ada, mendaur ulang ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah kalau mempelajari ilmu yang sudah ada, orang udah duluan mempelajari ilmu yang baru-baru lagi. Kita masih misalnya kita punya pentium 4. Orang sekarang udah kortu berapa? Suku cadangnya udah nggak ada. Giliran rusak nanti dibuang. Nunggu lagi punya duit dulu baru beli kortu berapanya. Ketinggalan kereta kita terus. Begitu terus kan, itu baru menikmati produk orang namanya itu. Nah, cuma kalau kita bisa produk sendiri, bikin sendiri, penemuan sendiri, kan lebih bagus. Malah orang berkiblat peradaban kita nanti gitu. Nah itu yang ketinggalan dunia pendidikan kita, terutama agama kita ya, ajaran agama kita tuh nggak pernah mau mengeksplorasi itu gitu. Penemuan-penemuan baru itu. Padahal fasilitas diberi Tuhan kan, berupa hayat basar sama qadar idadah ilmu kalam tuh. Ayun, basirun, mutakalimun, samaun, kodirun, muridun, halimun, mutakalimun. Kan diberi oleh persarana. Semua sama. Mau orang Barat, mau orang Eropa, orang Jepang, orang manapun, orang Cina, orang Indonesia sama. Diberi sama-sama diberi oleh Tuhan. Orang Yahudi misalnya kan diberi. Nah kita yang nggak mau eksplorasi itu, nggak ada keinginan kita. Apalagi bangsa negara ini tidak ada punya keinginan untuk itu. Kita hanya keinginan kita tuh untuk menghabiskan sumber daya alam ini, membeli peradaban orang lain. Ya? Dibangun fisiknya hanya untuk menghabiskan sumber daya alam ini. Itu sampai di situ cuman pemikirannya. Nah, coba kalau bisa kita tuh kan jangan dikerok habis terus sumber daya alam ini. Tinggalin untuk anak cucu kita nanti gitu kan. Ya? Bangun peradaban pengetahuan itu, bangun manusianya. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang diberi Tuhan itu, sumber daya alam yang kaya raya ini. Asia Tenggara ini surga yang jatuh dari langit ke bumi istilahnya. Nah, kita tinggal di surga ini, tapi kita jadi babu dalam surga itu.
majikannya justru kepada kapitalis konglomerat, kapitalis asing, kapitalis lokal itu yang menikmati. Nah, 99% bangsa rakyatnya jadi bagus semua dalam surga itu. Paham nggak? Paham. Itulah yang tadi sambung lagi.